Kalau di Sumatera ada Candi Muara Jambi, di Jawa ada Candi Prambanan dan Borobudur, apa yang bisa kita saksikan di Indonesia Timur? Umumnya wilayah ini tuh dipahami sebagai pulau-pulau luar Jawa yang terletak dari Sulawesi sampai ke ujung timur Papua. Dan daerah ini tuh terkenal dengan keindahan alamnya. Sayangnya kadang-kadang juga dia lebih sering dicitrakan sebagai daerah yang selalu penuh kerusuhan dan kekacauan. Sebenarnya itu tidak mewakili seluruh kenyataan yang ada di sana. Sejak ratusan tahun lalu tuh banyak hal-hal keren dan peristiwa-peristiwa hebat terjadi di wilayah ini. Mulai dari raja yang memiliki teleskop pertama di Asia Tenggara, benteng terluas di dunia, para ksatria yang mengumandangkan perang demi membela harga diri bangsanya. Dan kalau selama ini kalian tahu bahwa Belanda itu mengadu domba raja-raja kita, di Indonesia Timur ada raja yang mampu mengadu domba orang Eropa. Cerita-cerita semacam ini tuh jarang kita dengar bukan karena tidak nyata, tapi karena kurangnya pemberitaan yang komprehensif dari wilayah ini. Nah, makanya dengan semangat untuk sedikit menutupi gap informasi itu, teman-teman yang pengen tahu tentang Indonesia Timur, fakta-fakta menarik dan unik yang ada di sana, yang bukan melulu soal kekerasan dan kekacauan, silahkan follow dan subscribe kanal kami, karena di kanal ini akan ada satu segmen yang kami sebut MIT. Ini bukan Massachusetts Institute of Technology, ini tuh merupakan singkatan dari Menuju Indonesia Timur. Dan pada episode pertama MIT kali ini, kami bakal ngebahas tentang benteng terluas di dunia yang letaknya itu di kampung halaman saya, di kota Baubau. Sebenarnya udah banyak kanal dan video yang menceritain gimana hebatnya dan kerennya struktur benteng itu, serta indahnya pemandangan di situs bersejarah ini. Tapi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang peristiwa heroik yang terjadi di sekitar pembangunan benteng itu, yang mungkin masih jarang dibahas banyak orang. Oh ya, tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu untuk teman-teman ketahui kalau cerita ini tuh saya temukan dari buku berjudul Sejarah dan Adat Ki Darul Butun yang ditulis oleh Abdul Mulk Zahari. Beliau itu merupakan sekretaris Sultan Buton terakhir sebelum wilayah ini tuh bergabung dengan Indonesia berkat lobi Soekarno di tahun 1960-an. Dan benteng keraton ini itu adalah salah satu aset penting dari kesultanan ini. Kalau kita lihat secara geografis, wilayah Kesultanan Buton itu tuh mencakup pulau-pulau yang ada di Sulawesi Tenggara dan juga sedikit wilayah pesisir di daratan Sulawesi Tenggara ini. Seperti namanya, kesultanan ini dipimpin oleh seorang sultan, dan menariknya Sultan Buton ini tuh tidak berkuasa mutlak. Kenapa bisa begitu? Karena ada semacam dewan yang diisi oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat itu yang berfungsi untuk mengawasi sultan serta jajaran eksekutif yang ada di bawahnya. Oleh masyarakat setempat, dewan ini disebut Selimbona dan anggotanya berjumlah 9 orang. Dan mereka, hebatnya, memiliki kemampuan untuk mengangkat dan memberhentikan sultan. Karena sistem politik semacam inilah Buton itu istimewa. Banyak pakar-pakar, baik antropolog maupun sejarah yang bilang kalau sebenarnya di Buton ini tuh sejak ratusan tahun udah ada bibit-bibit demokrasi di sana. Dan makanya kita harus belajar berdemokrasi dari kesultanan ini. Beberapa sultan itu dimakzulkan atau bahkan dihukum mati oleh Dewan Adat ini kalau mereka terbukti menyengsarakan atau menyusahkan rakyatnya dan melanggar aturan-aturan adat yang telah disepakati oleh pemerintahan kesultanan. Makanya aneh itu kalau ada orang Buton takut sama kekuasaan yang korup. Karena posisinya yang sangat strategis ini, Buton itu selalu menghadapi ancaman berupa gempuran dari kekuatan-kekuatan politik di luar kesultanan. Misalnya kayak gua yang ada di sebelah barat, Ternate yang ada di sebelah timur, dan seringkali juga angin musim itu tuh membawa ancaman dari bajak laut yang basisnya itu kalau bukan di Tobelo itu dari Mindanao di Filipina. Makanya menurut bukunya Abdul Mulk Zahari tadi itu ada kemudian seorang sultan yang bernama Sultan Ghafurul Wadud memiliki ide yang cukup gila pada masanya yang bilang kalau ayo deh kita bikin benteng. Maka dimulailah pembangunan benteng keraton seluas 23, sekian hektar ini. Hasilnya masih bisa dilihat sampai sekarang dan itu diakui oleh Guinness World Record pada tahun 2006 sebagai benteng terluas di dunia. Keren kan? Tapi yang harus kita tahu, itu tuh tidak pernah mudah untuk menciptakan sesuatu sekeren ini. Pasti ada tantangannya. Dan itulah yang dilalui oleh masyarakat Buton ketika mereka sedang berjuang membangun benteng ini. Sejarah mencatat, kalau sejak pembangunan benteng itu dimulai, Kesultanan Buton banyak menghabiskan sumber daya mereka, baik itu berupa tenaga maupun dalam bentuk dana. Dan dari segi tenaga misalnya, banyak orang Buton itu tidak sempat berkebun karena sibuk mengerjakan proyek ini. Tercatat juga kalau selama proses pembangunan benteng, angka kelahiran itu merosot. Akhirnya keluhan demi keluhan pun kedengaran dan itu sampai ke telinga Dewan Selimbona. Lalu Dewan Selimbona pun kemudian menakar keadaan kesultanan dan mereka menyimpulkan kalau oke deh, kayaknya kita harus menghentikan proyek ini. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan proyek ini itu adalah dengan
menurunkan Sultan Gafurul Wadud sebagai penggagas dari pekerjaan ini. Di momen ini, Sultan akhirnya kemudian mengumpulkan semua Dewan Syara kerajaan yang berada di bawah wewenangnya untuk menjelaskan kembali niat mereka kepada Dewan Silimbona. Sultan bahkan bilang dan menekankan kalau dia bakal dengan senang hati turun dari jabatannya asal proyek ini sudah selesai. Dan karena perlu diperhatikan bahwa proyek ini tuh urgent, mengingat ancaman-ancaman yang selalu datang dari luar itu sepanjang tahun gitu. Jadi demi kemaslahatan dan keselamatan masyarakatnya, proyek ini tuh harus selesai. Alasan yang masuk akal ini membuat Dewan Silimbona sepakat untuk melanjutkan proyek tersebut dan tidak jadi memecat Sultan. Akhirnya begitulah kemudian pembangunan benteng terus dikerjakan sampai selesai di tahun 1645. Dan begitu rampung, masyarakat Buton pun itu langsung merasakan gitu bagaimana sebenarnya benteng itu sangat bermanfaat bagi mereka. Tapi apakah saat itu kemudian Sultan menyombongkan diri atas apa yang dia capai? Justru sebaliknya, begitu benteng ini telah selesai dan semua orang sedang larut dalam euforia, Sultan itu segera cepat-cepat mengembalikan alat-alat kebesaran kerajaan itu kepada Dewan Syara karena seperti janji dia bahwa dia bakal turun setelah benteng ini selesai. Kalau zaman sekarang kan ya udahlah proyeknya nggak jelas, dananya dikorupsi, hasil kecilnya itu diresmikan kayak kita mau ngeresmiin pesawat ulang-alik ke bulan kan. Mendapati sikap Sultan yang seperti itu, Dewan Syara yang dulunya itu merupakan pihak yang meminta beliau untuk turun dari jabatannya, akhirnya menjadi pihak yang ingin Sultan itu tetap ada di sana, di posisinya untuk memimpin Kesultanan Buton. Coba bayangin kalau itu ada sekarang, itu pasti oke deh kalau gitu. Tapi Sultan Gafurul Wadud itu bilang kepada Dewan Syara, kalau tidak pantas seorang pemimpin mengubah janji. Dan demikianlah dia turun dari jabatannya dengan terhormat. Nah, itu tentang Sultan Gafurul Wadud, pemimpin proyek ini. Tapi selain beliau, ada satu sosok lain yang juga memegang peranan penting dalam proses pembangunan benteng Keraton Buton. Dia bernama Odewau, seorang perempuan pengusaha yang sangat kaya raya di Buton, yang menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk pembangunan benteng. Karena seperti tadi yang saya katakan, proyek besar di Kesultanan Buton itu tuh benar-benar menghabiskan banyak biaya, bahkan harta pribadi Sultan sendiri itu dikeluarin demi suksesnya proyek ini. Atas kedermawanan Odewau ini, pihak Kesultanan itu tersentuh dan mereka ingin membalas budi kepada perempuan pengusaha ini dengan memberikan sisa-sisa emas dan uang yang ada di kas kerajaan kepadanya. Tapi pada saat itu Odewau menolak dengan mengucapkan kata-kata mutiara yang itu sebenarnya merupakan pesan yang relevan sampai hari ini. Dia bilang begini, "Saya tidak mengharapkan suatu pemberian apapun dari syara kerajaan atas pengorbanan harta saya untuk pembangunan benteng. Saya melakukannya semata-mata untuk kepentingan negeri saya sendiri, serta untuk kehormatan bangsaku di kemudian hari. Dan semoga mereka dapat mengikuti jejak saya ini." Begitulah kemudian akhirnya pembangunan benteng ini tuh bisa rampung dan kehebatannya diakui oleh dunia. Meskipun sekarang mungkin bagi sebagian orang, benteng ini tuh sekedar benteng. Tapi kalau kita lihat konteks waktu ketika dia didirikan, itu sebenarnya merupakan satu upaya untuk menciptakan satu teknologi perang paling mutakhir pada zamannya. Dan kita sebagai orang Buton harus bisa melihat kalau dulu ternyata pada suatu masa kita bisa sekeren itu gitu loh. Bukan cuma soal membangun bentengnya, tapi bagaimana mental dan masyarakat dan juga sultan serta orang-orang kaya yang ada di kesultanan itu bersatu untuk menciptakan hal yang sampai hari ini itu masih bisa diwariskan. Kita sejajar sama bangsa-bangsa lain. Katakanlah misalnya seperti Turki dengan Konstantinopelnya, atau misalnya Makassar dengan Sumbaupunya. Bahkan kalau misalnya kita mau bandingkan dari material bangunannya ya, di Makassar mereka membangun Sumbaupu itu tuh menggunakan batu bata karena bahan dasarnya tanah liat banyak terdapat di wilayah ini. Nah, sementara kita di Buton tanah liat itu tidak sebanyak itu. Akhirnya material yang digunakan untuk membangun benteng Keraton Buton itu adalah batu gamping. Itu tuh menunjukkan bagaimana adaptifnya masyarakat Buton, bagaimana kreatifnya mereka untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada di lingkungannya untuk menciptakan sesuatu yang sama kerennya gitu dengan kekuatan politik yang juga waktu itu disegani oleh dunia gitu. Lalu sekarang dengan adanya benteng Keraton Buton ini kita tuh harus kayak gimana? Apakah kebanggaan kita hanya berhenti pada benteng ini? Yang harus kita ingat adalah benteng keraton kita itu merupakan warisan dari kejayaan masa lalu. Kita hari ini tuh harus berusaha untuk menciptakan kejayaan kita sendiri supaya misalnya 500 tahun yang akan datang generasi baru bisa mengakui keberadaan kita hari ini.
Dan kalau mau belajar dari sejarah, untuk menciptakan sesuatu sekeren itu ternyata kita butuh 3 hal. Yang pertama itu adalah masyarakat yang berdedikasi dalam pekerjaannya, yang kedua adalah pengusaha yang tidak rakus, dan yang ketiga adalah pemimpin visioner yang berintegritas dan jujur, yang kata-katanya bisa dipegang seperti Sultan Gafurul Wadud. Oke, demikianlah perbincangan kita pada video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di MIT episode berikutnya.